Ya kemacetan sedang melanda ibu kota. Anjir macet tuh kayak apa yang nggak relate gitu loh. Kayak pengen banget gua Kena macet. FOMO ya kan, berpartisipasi dalam peradaban itu gitu. Nontonnya tuh tengah malam di kamar mandi. Kamar mandi. Di kamar mandi karena kalau dari luar kelihatan lampunya. Oh iya. Kelihatan lampunya di kamar mandi, pakai ditutup sarung lah gitu pula biar soundnya nggak keluar. Gua menonton Janji Joni dengan cara itu. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang sutradara, seorang penulis skenario yang film panjang pertamanya baru saja rilis dan pertama kali rilis di Venice Film Festival. Selamat datang Makbul Mubarak. Halo. Halo, sih. Dan 500 orang yang ada di ruang tunggu ya, udah kayak Coldplay. Dan 500.000 Dan yang 500.000 yang mau nonton. Oke, seperti namanya Rewind, kita akan merewind memorinya Makbul hari ini. Oke. Ya. Apa ya memori gue ya? Kita startnya dari masa kecil. Tapi karena lo berhubung adalah sutradara dan penulis skenario nih, kalau misalnya lo menjelaskan Makbul kecil dalam satu scene film untuk memperkenalkan seorang Makbul, itu akan seperti apa? Akan seperti apa ya? Akan seperti anak yang di kampungnya itu ada banyak sekali opsi hiburan, tapi tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Jadi gini, gue tuh tumbuh di kampung. Isinya tuh laut, sungai, hutan, gunung, sawah, tuh ada semua lengkap. Dan gue selalu, anak-anak yang lain kan selalu, kita tuh main gak pernah bosan. Karena hari ini lu ke sawah, besok lu ke laut, ke pantai, empang. Pokoknya banyak deh mainan-mainan gitu tahun 90-an. Meskipun tidak ada listrik. Dan di kampung gue kalau siang gak ada listrik. Jadi gue gak tumbuh dengan Dragon Ball dan Doraemon ya. Nah, Doraemon kan mainnya pagi kan. Doraemon mainnya pagi. Di pagi gue nggak ada listrik tuh. Jadi kita malam. Listriknya malam. Jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Udah. Jadi kita tuh sinetron. TV itu sinetron. Jam segitu kan sinetron. Terus Angling Dharma tuh naik burung belibis. Ngangkat telepon. Kayak iklan itu. Nah. Jadi mainan kita tuh mainan offline. Cuman bonyok gua tuh paling takut ini memberikan akses gua ke laut, ke sungai gitu karena banyak yang tenggelam, banyak yang meninggal. Anak-anak kecil di situ. Jadi masa kecil gua tuh sebenarnya lebih banyak di sekolah ya, di perpus. Di perpus karena itu hiburan paling tidak berbahaya gitu. Terus lo kayak mau nonton TV nggak ada, mau HP belum ada HP. Tahun 90 ya nih, kita bicara tahun 90, 95, 96. Jadi hiburan gua tuh perpus itu sebenarnya dan sangat menghibur perpus itu karena banyak cerita-cerita, banyak buku-buku. Seperti Novel-novel Indonesia angkatan tahun 20-an. Jadi karena kami nih tinggal di desa yang tertinggal gitu, perpusnya tuh nggak pernah diupdate sama pemerintah. Oke. Jadi bukunya tuh dari tahun 60-an kayaknya ya. Dari nyokap gue masih SD, di SD itu gitu. Masih sama. Bukunya masih sama karena gue habis baca buku, gue pulang, gue cerita sama nyokap. Tadi gue baca novel ini. Oh, mama tahu tuh. Jadi kita kayak ini video reaction. jadi kita kayak reaction berdua gitu ke novel itu. Iya kan, dia sini. Di bawah lindungan Ka'bah, novel-novel kayak gitu. Terus Salah Asuhan, Ateis, ada novel tuh dulu interestingly bacaan anak SD judulnya Ateis. Iya. Tentang ateis. Ahdiat Kami Harja. Iya, dan bukan hanya tentang itu ya, tapi tentang krisis keimanan manusia lah gitu. Dan maksudnya gue baca waktu itu ringan aja buat gue gitu. Baru kemudian pas gue gede kayak bacaan-bacaan itu tuh hardcore juga ya gitu. Dan dulu tuh kalau nyokap gue cerita di tahun 70-an waktu dia SD, itu anak SD di Indonesia tuh ada yang namanya bacaan wajib. Jadi lu nggak bisa lulus dari SD atau SMP kalau lo belum baca buku itu. Apa tuh? Banyak paket, ada buku-buku list gitu, kayak mungkin sekarang kayak playlist Spotify gitu ya, tapi isinya novel-novel gitu. Lo harus baca buku itu dan harus paham isinya, baru lo bisa lulus. Sekarang udah nggak ada kan? Sekarang udah nggak ada. Nah, di Singapura setahu gue masih ada. Anak-anak Singapura tuh ada bacaan-bacaan wajib kayak gitu.
Nah itu bacaan wajib nyokap gue, dan hiburan itu tuh masih sama turun temurun gitu. Jadi gue tuh tanpa sadar sebenarnya masa kecil gue dibentuk dari cerita-cerita itu gitu, cerita-cerita dari novel-novel itu. Ngebayangin kadang kalau gue nggak suka endingnya, kok endingnya kayak gitu sih, gue pulang gue tulis ending yang menurut gue lebih cocok. Dari Kayak kecil gitu. tuh ya berarti. Dari kecil. Yang kedua adalah gue suka bohong. Jadi gue misalnya bohongnya tuh gini. Jadi gue nonton sinetron nih. Di kampung kami tuh yang punya TV paling less than 10 keluarga lah. Salah satunya keluarga gue, keluarga kelas menengah desa gitu. Jadi gue punya TV. Nah, kalau malam gue nonton TV, besoknya tuh di sekolah nih teman-teman gue ini akan ngerubungin gue untuk bertanya, tadi malam tuh kelanjutan sinetron. Gue pikir buat nonton TV. Enggak, buat diceritain gitu. Jadi kayak sinetron Bidadari, waktu itu ada sinetron Bidadari main Marshanda sama Cecep Reza ya. Almarhum Bom Bom dan Lala tuh. Nah, jadi tiap pagi tuh jam-jam istirahat atau sebelum masuk kelas mereka tuh akan ini. Tadi malam kelanjutannya gimana? Gue inget banget tuh dulu sinetron Bidadari itu malam Senin. Jadi Senin pagi habis upacara tuh mereka udah ngumpul. Gue ceritain, tapi yang gue ceritain tuh beda dari yang gue tonton itu. Jadi gue karang-karang aja gitu. Iya, mereka percaya karena nggak tahu juga. Nggak tahu juga gitu, gimana? Nggak bisa googling ya kan, nggak bisa mengkonfirmasi gitu. Dari situ kayaknya kesenangan gue terhadap bercerita itu muncul gitu. Dari situ sih. Tapi gue penasaran, at the first place kenapa lu harus berbohong? Karena menurut gue sinetron ceritanya nggak bagus. Lebih menurut gue kalau gue yang nyeritain lebih seru gitu loh. Kayak misalnya dalam sinetron Bidadari versi gue, si Lala ini bisa berubah jadi binatang apa aja yang dia mau. Dia bisa berubah jadi kadal, bisa berubah jadi bengkarung. Dulu tuh ada kadal yang ada sayapnya gitu. Wah, gitu di kampung gue tuh ada kayak gitu. Gitu, wah itu jadi menurut gue itu versi yang lebih menarik gitu. Ibu Perinya juga versi gue lebih menarik menurut gue. Gitu. Dan berarti kalau misalnya tadi pertanyaan gue adalah, kalau misalnya Makbul kecil di dalam satu scene film, lo akan memilih part yang mana untuk dijadikan satu scene film itu? Lo akan menjadi di setting di mana untuk menjelaskan diri lo? Settingnya di mana ya? Nggak tahu. Mungkin ya. Mungkin kayak gue akan ada di perpus di pinggir sebuah pantai di mana anak-anak yang lain boleh berenang, gue nggak boleh. Gue di dalam aja. Masa kecil gue tuh kayak gitu. Tidak diberi akses untuk nakal. Gitu. Jadi meskipun kampung gue di dekat laut, gue tuh nggak bisa berenang. Sampai sekarang kan? Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Begitu gue keluar dari kampung itu yang pertama kali adalah explore hal-hal yang tadinya nggak boleh. Gitu. Apakah karena orang tua lo adalah PNS itu nyambung nggak? Nyambung banget. Mereka tuh orang yang sangat patuh ya gitu, by the book gitu, by the rule. Rule-nya kayak gini ya dijalankan ya kayak begini gitu. Jadi tidak melihat improvisasi sebagai sebuah value yang menarik gitu. Gitu. Jadi ya sekarang gue ngerti juga ya, maksudnya kita kan tumbuh dewasa kan akhirnya juga mengerti gimana sih rasanya menjadi orang dewasa lain gitu. Tapi waktu gue kecil tuh menurut gue kayak kenapa nggak boleh ini, kenapa yang lain pada boleh-boleh tuh gitu. Kenapa seperti itu gitu. Tapi lo nggak ngelawan? Ya gimana ya, ngelawan tapi jadi bokap gue itu kan guru ya. Jadi selalu dia punya tuh senjata amunisi. Jadi kayak kalau kamu ngelawan orang tua, bagaimana bapak sama ibu ngajarin anak orang kalau anaknya sendiri aja ngelawan sama bapaknya. Jadi gue dijadiin paket itu dia branding dia di kampung sebagai guru gitu. Jadi gue nggak oh iya juga ya, kalau gue nggak bisa, kalau gue nanti ngelawan bokap gue nyokap gue dua-duanya guru ya, kehilangan respect sebagai guru gitu. Bener juga, ntar muridnya bilang lu ngajarin gue, anak lu aja kayak begitu. Gitu. Jadi gue kayak sad gitu. Tapi ya udahlah. Nanti mungkin ada saatnya. Nah makanya waktu kecil gue tuh nggak sabar ingin keluar dari kampung itu. Di Toli-Toli? Di Toli-Toli itu. Jadi Toli-Toli itu kota ya. Toli-Toli itu kota mungkin kayak Kebumen gitu kali ya. Lebih kecil lah. Nah gue tuh di kampungnya lagi. Bahkan bukan di Toli-Tolinya. Masih 6 jam dari Toli-Toli itu. Jadi lebih desa lagi. Nah gue tuh nggak sabar ingin keluar dari situ. Karena kayaknya di luar sana tuh dunia tuh begitu gegap gempita gitu kan. Dari TV ya ngelihatnya kayak opening sinetron tuh kan selalu Air Mancur sama Monas ya, Bundaran HI gitu. Itu tuh buat gue dunia tuh itu gitu. Inilah dia dunia yang aku dambah-dambahkan gitu. Jadi kok pernah ada tetangga gue nih pedagang kain gitu, dia bolak-balik Jakarta ngambil grosiran di Tanah Abang. Saat yang gue titip ke dia waktu dia ke Jakarta adalah beliin gue kaos gambarnya Monas. Dibeliin? Ada gue pakai terus tuh, mau udah kotor juga gue pakai.
sepasang gitu sama celananya. Yang anak kecil kan biasa kaos sama celana pendek sepasang. Gitu. Tapi nggak ada Monasnya dong. Ada Monasnya. Masih di celana. Di celananya ada di sini Monas gitu. Sama di sini yang gede banget Monumen Nasional. Wah, gila inilah dia lambang kemajuan. Setelah lu ke Jakarta, apakah Jakarta adalah lambang kemajuan yang seperti lo bayangkan? Ternyata tidak. Sama aja ternyata ya. Ternyata tidak ya. Ketololan ada di mana-mana. Ya jadi tapi itu tuh yang membuat gue mungkin kehausan masa kecil itu mungkin dari situ, kayak gue pengen cabut dari kampung ini apa whatever it takes gitu. Nah, satu-satunya tiket gue out dari kampung itu adalah masuk pesantren. Oh, ke kelas? Kelas 1 SMP gue masuk. Jadi gue cabut dari kampung umur 11. Nah, jadi bonyok gue hanya memperbolehkan gue cabut kalau gue masuk pesantren. Jadi ada syaratnya. Karena kalau misalnya dilepas SMP umum gitu, nanti gue ngelem atau ya gitulah, banyak ininya lah, banyak ketakutan. Ya udah gitu, oke gitu, no brainer. Oke, gue ke pesantren. Akhirnya gue masuk pesantren Di Indramayu. Kenapa Indramayu? Kenapa nggak apa Jakarta? Kenapa ya? Karena kayaknya gue lihat di majalah gedungnya paling bagus gitu. Pesantren kan banyak yang ada gue bandingin lah, ada pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta juga ada. Cuman yang ini kayaknya gedungnya bagus nih. Jadi ini korban brosur. Korban brosur dulu. Ya udah masuk di situ. Nah, tiap liburan gue main ke rumah temen gue di Jakarta. Gue nggak jarang tuh pulang ke Sulawesi. Gue main di rumah Jakarta. Lihat Monas. Itu terus kayak gue inget banget nih pertama kalinya gue kejebak macet tuh. Wah, seneng banget. Kayak wah ini yang ada di berita-berita kan, kita kan kalau orang di kampung ada reporter nih di jalan tol gitu, ya kemacetan sedang melanda ibu kota. Anjir, macet tuh kayak apa yang nggak relate gitu loh, kayak pengen banget gue FOMO ya kan, berpartisipasi dalam peradaban itu gitu. Karena kita di sini kayaknya nggak pernah kampung kita diliput. Gue inget banget kampung gue diliput cuma sekali. Karena? Gempa. Tahun 96 gempa, itu pun gue nggak nonton karena gue lagi lari ke gunung. Nonton siaran ulangnya. Aduh, gue nggak nonton lagi kampung gue diliput. Nah, kalau kita di Jakarta tuh kayak kampung kita diliput, kampung kita masuk TV kayak gitu. Jadi kayak, nah pertama kali gue berada di tengah kemacetan itu, gue merasa gue akhirnya menjadi bagian dari sebuah peradaban gitu. Gitu. Waktu itu tuh kayak gitu feelnya. Ingat nggak itu jalanan Jakarta yang mana? Gua kayaknya Sudirman sana deh. Gue inget banget soalnya lagi di taksi, dijemput sama temen gue dari stasiun ke rumah dia buat liburan gitu. Pas SMP itu? Lu orang Jakarta ya? Tangerang sih. Oh, Tangerang, oke. Beda ini berarti. Tapi gue juga ada samanya, gue ngeliat Jakarta tuh kayak pengen banget deh. Gedung-gedungnya itu kan ngebuat kita kayak apa ya, kecil gitu kan, gedungnya tuh kayak kecil gitu kan. Kayak masuk ke gereja katedral gitu kan, kayak wah Tuhan Maha Besar kayak gitu feelnya. Kita kecil banget lah gitu. Oke, balik ke setelah lu mengecap kebebasan itu, apakah itu seperti kebebasan yang lu inginkan atau? Sebenarnya tidak juga ya, ini hanya menukar ketidakbebasan satu dengan ketidakbebasan lain, karena kan di pesantren kan juga rulesnya tuh lebih. Iya, gue bangun itu tiap hari jam 3:20, pas 3:20 pagi itu bangun. Gak ada alarm? Oh, di alarmnya bambu, Pak. Jadi pokoknya awalnya tuh yang digebuk tuh sama guru kita tuh jendela dulu. Tang gitu, bangun gitu. Bangun. Kalau nggak bangun juga, lambat laun bambu itu akan sampai di kepala lu. Gitu. Jadi mau nggak mau kita jalan gitu ke masjid, sholat, apa ngaji, gitulah kayak kehidupan inilah ya, kayak santri. Sekolah, santri gitu. Terus jadi di sekolah itu, di kelas kan masuk jam 7 gitu, itu pasti pada ngantuk semua. Pasti pada ngantuk, orang bangunnya jam 3:30 gitu kan. Waduh, apalagi kalau guru yang suaranya kayak Morgan Freeman gitu, yang ya jadi ngajar sejarah pakai tanggal-tanggal tuh, pada tanggal 7 kayak, aduh itu udah ngantuk tuh, udah pasti. Nah, di setiap kelas tuh disediain wastafel. Buat cuci muka. Iya, jadi kalau tidur suruh cuci muka. Wah, gini sampai siang. Dia visioner sebelum pandemi ya, udah ada wastafel. Udah ada wastafel, enggak ada sabunnya, cuman buat cuci muka. Nah, terus siangnya itu kita makan siang, tidur siang sampai jam 2,
jam 2 dibangunin lagi, suruh ngapal vocabulary bahasa Inggris sama bahasa Arab sampai sore lah, jam 4 gitu. Jam 4 suruh sholat, habis sholat olahraga. Harus olahraga, nggak boleh diem doang. Sepak Harus. bola. Apapun. Nah, pesantren gue tuh lapangan bolanya ada 6. Gede banget. Udah juga nih. Pesantren lapangan bolanya ada 6. Terus kemudian basketnya ada 12, lapangan hoki ada 2. Pokoknya kolam renang doang yang nggak ada, seingat gue, karena agak tricky ya santri berenang itu. Agak tricky ya. Kostumnya seperti apa gitu, kayak gitu. Ya, jadi itu nggak ada kolam renang. Nah, jadi olahraga tuh ganti-ganti tuh tiap hari, kayak main basket, main badminton, main pingpong, main apa. Nah, terus maghrib ke masjid lagi, habis itu ngapali, baca Al-Quran sampai malam belajar. Jam 10 harus tidur, lampu nggak boleh nyala. Itu tidak merasakan kebebasan yang lo Enggak, inginkan? enggak, gitu. Itu tuh berlangsung selama 6 tahun. Oh, sampai SMA? Sampai SMA, gue di situ sampai SMA. Nah, kebebasan itu hari libur lah, Jumat biasanya. Jumat, liburnya kan Jumat ya kalau pesantren, bukan Minggu. Jumat, nah itu kita bebas tuh, terserah mau ngapain, tapi nggak boleh keluar di dalam situ aja, gitu. Nah akhirnya kemudian karena gue tuh dari SD sampai SMA itu hidup dalam sebuah komunitas yang confined gitu, ketutup. Nah fiksi itu kayaknya menjadi pelarian gitu. Fiksi di kepala lo tapi? Fiksi buku, fiksi film, Emang fiksi. boleh? Nah pesantren gue nih untuk koleksi, entah kenapa gue selalu berada di sekitar perpus yang koleksinya tuh menarik gitu. Di pesantren gua Harry Potter lengkap. Harry Potter kan musyrik, penyihir kan, tidak percaya Tuhan, percaya tahayul, iya kan, lengkap. Lengkap. Jadi Lord of the Ring lengkap. Dulu ada namanya Eragon, kayak fantasi kayak gitu. Sebelum Twilight lah, sebelum Twilight keluar. Nah itu good ya, pelarian itu selalu buku-buku fiksi gitu. Jadi kegemaran terhadap fiksi. Nah di kelas kalau gue bosen tuh SMP SMA gue nulis novel di buku tulis. Nulis novelnya tuh settingnya Jaksel aja. Padahal gue juga belum pernah ke Jaksel. Tapi karena referensi kita kan teen lit ya. Evil I'm in Love zaman itu. Lu ngalamin gak Evil I'm in Love? Dea Lova. Belum ada ayat-ayat cinta tuh. Teen lit Islami tuh belum ada tuh. Masih teen lit yang remaja. Kayak remaja. Jadi gue kayak karena referensinya itu, ya udah gue tulis di buku. Udah selesai dipinjem tuh di kelas dibaca. Jadi kalau guru kita lagi nerangin baca buku gue, cerita gue, terus hilang. Nggak balik. Di mana tadi gue? Di mana? Nggak tahu. Udah hilang, ya udah nulis lagi. Gue inget banget tuh kayaknya selama 6 tahun tuh gue nulis 4 novel. Iya. Novel, buku kayak buku tulis, gue nyambung lagi, jadi kayak ada 4 buku gitu. Ditulis tangan, jadi kayak guru tuh ngeliat kita lagi nyatet pelajaran dia. Padahal sebenarnya itu nulis itu. Dan tidak diedit, jadi itu draft 1. Tidak ada sistem editorial. Editornya adalah temen-temen lo. Iya, nanti mereka ngasih feedback. Kok mereka nggak ciuman sih di bagian itu gitu? Wah anjir, ini ada ininya nih, customer. Ada review customernya. Ya ntar gitu. Ada pokoknya di kelas itu ada 2 penyuplai. Gue nyuplai novel, temen gue ada satu namanya Firman, panggilannya Pimen. Nyuplai apa dia? Nyuplai komik. Wah gue inget banget tuh. Dia ini, tapi berdasarkan request warga. Jadi komik bokep gitu, semi gitu. Digambar sama dia, ketangkep di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ketangkep dia dihukum. Akhirnya disuruh bikin komik nabi-nabi. Gue itu kocak gitu. Untung novel gue gak pernah ketangkep, tapi selalu hilang. Tapi lo ingat gak dari, 4 cerita itu bersambung gak? Enggak kan udah hilang. Terus kayak selang 3 bulan kemudian gue nulis lagi, atau selang setahun juga pernah gue nulis lagi kayak dari gitu. keempat itu lo inget gak? Gue udah gak inget ceritanya. Tapi yang gue inget tuh kayak tokoh utamanya tuh kayaknya anak skateboard deh. Ya zaman itu kan lo inget gak sih kayak Quicksilver, merek-merek itu tuh lagi boom banget tuh. Billabong. Nah jadi ya itu kayaknya tuh tokoh utamanya. Terus ceweknya tuh ini orang biasanya kan di Teen Lit salah satu dari mereka ini adalah orang kaya banget. Biasanya gitu. Drakor juga gitu kan. Pokoknya nggak mungkin drakor ini dua-duanya miskin tuh nggak menarik gitu. Sinetron juga biasanya kan FTV juga kan, cintaku ditabrak tukang ojek pangkalan. Nah satunya miskin, terus satunya BMW gitu. Nah kayak seingat gue kayak begitu rata-rata ceritanya. Ceritanya seperti itu.
Terus setelah itu, tapi referensi lu ke film pada saat itu apa? Belum ada. Karena Di kan- pesantren nggak boleh nonton film. Nggak boleh, tapi kita tetap menyelundupkan. Lewat? Wah, jadi gini, tidak semua guru di pesantren itu patuh. Oh. Ada juga guru-guru yang bisa diajak ini, yang asik gitu loh, bisa diajak Kong kali kong. kong kali kong, bersekongkol demi ini hiburan. Jadi kalau guru kan bisa pulang ya tiap minggu gitu. Jadi kayak gue tuh dulu nitip kaset, Walkman, kan Walkman boleh bawa, Walkman boleh bawa emang. Gue nitip kaset tuh boleh. Nah, lalu teman sekamar gue kayak gimana kalau kita patungan? Mesen dulu tuh ada namanya DVD portable. Jadi bentuknya kayak laptop, dibuka begini, di sininya nih DVD player. Ininya layar kayak 6 inci gitu. Iya. Kecil banget. Nah, kita beli itu, kita nitip kaset. Gue inget banget. Nontonnya tuh tengah malam di kamar mandi. Kamar mandi? Di kamar mandi, karena kalau dari luar kelihatan lampunya. Oh iya. Kelihatan lampunya di kamar mandi, pakai ditutup sarung lah gitu pula, biar soundnya nggak keluar. Gue menonton Janji Joni dengan cara itu. Gue menonton Janji Joni dengan cara itu dan terpesona gitu. Anjir, keren banget ya gitu. Sampai sekarang gue nonton juga masih terpukau sih. Nah, Tapi udah nggak di sarung sekarang ya. Jadi sekarang di TV. Nah, jadi zaman itu tuh gitu. Jadi satu orang nonton di toilet, yang lain jaga di depan. Tapi kan lama ya untuk lu Lama nonton 2 jam. Dua jam di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi kamar mandinya kita pel dulu sampai kering, baru kita duduk gitu, dikasih stella jeruk. Terus ya udah nonton gitu dalam sarung. Nah, yang lagi nggak kebagian nonton, dia tugas jaga. Kalau ada guru atau patroli, dia akan ngabari. Nanti gantian. Nggak pernah ketahuan tuh untuk yang masalah Dalam perfilman ini. kasus gue nggak pernah ketahuan. Bahkan teman gue ada yang nyelundupin PS1. Anjay, main Winning Eleven dalam sarung. Gitu. Majalah, Cinemax. Jadi, nah kalau kaset, gue waktu itu juga sebenarnya sangat menyenangi musik. Entah kenapa emang ketertarikan pada seni ini emang dari kecil sih kayaknya ya. Jadi kayak dengan masuk ekskul musik. Nah, guru-guru musik gue di pesantren itu asik banget. Jadi jangan bayangkan pesantren itu kayak sarungan, baca kitab kuning. Ya itu juga kalau siang. Kalau malam guru-guru tuh juga banyak yang asik. Jadi kayak misalnya gue ikutan ekskul musik. Di drillnya tuh bener-bener reference. Jadi kayak lo hari ini kita semua mainin Britpop. Britpop tuh apa? Dijelasin sama dia. Kayak gitu, Britpop. Iya, dia tuh anak band gagal gitu kayaknya. Nah, Britpop tuh apa? Dia waktu itu udah ngasih tahu bahwa Coldplay, waktu itu udah ada Coldplay, In My Place, waktu itu baru keluar. Nah, Coldplay itu bukanlah awal K-pop. Awal K-pop itu adalah band-band seperti Verve, seperti Pulp, seperti itu SMP gue udah tahu. Tapi waktu itu gue tidak tahu bahwa itu value-nya tuh berharga gitu. Paling cuma kayak, aduh apaan sih dia kayak gini, gue mau main Coldplay gitu. Cepet dah kayak gitu. Itu apa hari kita main fusion, apa hari kita main etnik, main gamelan kadang-kadang, main ini. Jadi kayak itu juga kayak. Nah, SMP gue ke nulis novel, SMA tuh gue ngeband, main musik. Sama teman-teman lo yang Salah satunya adalah vokalis gue adalah almarhum Ade Firman Hakim, aktor, meninggal pas Covid. Dia vokalis gue dulu waktu SMA. Gitu. Oke. Dari menulis novel, jadi anak band. Filmnya ini, lu masuk ke part mana masih? Later in life, kuliah kayaknya. Kuliah, tapi maksudnya nonton tuh emang kita udah suka nonton selundupan ya. Kayak, wah nonton. Kalau dulu tuh zaman puber tuh kayak, ada bokepnya nggak? Gitu, kayak gitu. Ada adegannya nih gitu. Kayak dulu ada filmnya Robert Rodriguez tuh, Sin City judulnya, hitam putih. Ada adegan Jessica Alba nari-nari gitu di atas meja. Ada Jessica Alba nari-nari, wah ayo kita tonton itu. Nggak ngerti filmnya, cuman pas adegan itu doang. Oh iya bagus gitu. Gitu, jadi emang nonton film-film selundupan tuh dari SMP SMA. Baru tapi kayaknya pas kuliah deh baru terekspos terhadap film gitu. Di Jogja. Itu sudah tidak terkungkung lagi. Umur 17 tuh gue udah tahu Friendster itu apa. 2018 Facebook mulai. Itu udah mulai. Lu baru punya Friendster setelah lu keluar pesantren. Iya. Baru setelah keluar pesantren kayak testi aku ya. Taruh lagu Paramore di itu gua kan, di bio gua. Jadi kalau dibuka set, anjing emo. Gitu. Tapi kenapa lu kan tahu ya, lu menyukai hal-hal berbau seni, tapi lu malah mengambil hubungan internasional. Karena gua nggak boleh kuliah seni.
gue tuh tadi mau kuliah musik. Tadinya gue mau kuliah musik karena SMA seneng banget musik. Gue kayak aduh gue pengen banget ini nih apa dulu tuh impian the dream was to be a proper jazz band player gitu. Kayak gitu. Ya, kayak, megang apa? piano. Kayak pengen jadi kayak Duke Ellington anjay kayak gitu-gitu deh kayak tahun-tahun 40-an itu 50-an. Nah, biasalah banyak gue kan kayak kamu mau ngapain kuliah musik, kamu mau jadi pemain organ tunggal kayak Pak Mustaqim gitu. Di kampung gua pemain organ tunggal tuh dari gua lahir sampai Pak Mustaqim meninggal, dia doang pemain organ tunggalnya. Nah, waktu itu gua kayak enggak, gua mau jadi kayak Duke Ellington, kenapa jadi kayak Pak Mustaqim gitu kan kayak gitu. Terus? Iya, ya nggak boleh gitu. Kamu ambil kuliah apa aja deh. Jadi banyak gua ngebebasin, tapi jangan seni karena menurut mereka seni itu hobi. Ya udah tuh. Kamu masuk kemana dong aku dong kata gue. Terus mereka kayak kamu coba aja ke Bandung masuk ITB. Ya anjir gitu kan tolol begini masuk ITB. Ya udah dibiayain bimbel. Ya udah gue ikut bimbel, ikut SMPTN. Ya udah pasti nggak lulus lah gitu. Gue ngambil yang passing grade-nya paling tinggi pokoknya teknik kimia ITB. Gitu. Ya nggak lulus terus kemudian nggak lulus nih gimana? Ya udah kamu ke Kediri aja. Jadi di Kediri itu ada kampung Inggris. Iya itu bonyok gue kayak gitulah kayak bisa kampung Inggris, kamu di sana setahun belajar bahasa Inggris, nanti kamu tahun depan SMPTN lagi di ITB lagi. Pokoknya mereka kayak gitu deh. Pokoknya. Terus ya udah, gue bilang oke. Jadi ke Kediri. Nah itu dia, gue dari Bandung naik travel, gue punya temen di Jogja dari pesantren, dia udah kuliah HI. Dia bilang gini, nggak ada cuy travel dari Bandung langsung ke Kediri, lu harus mampir Jogja dulu, lu mampir aja kosan gue. Gue mampir kosan dia terus dia bilang lu mau nyobain kuliah di kampus gua nggak? Gue bilang jurusan apaan? HI. Apaan tuh? Hubungan internasional, geografi gitu ya. Iya pokoknya gitu deh, jadi duta besar kata dia gitu. ya udah gue cobain tuh, datang ke kampus ngisi tes tulis itu, tik lulus ya pasti lulus lah swasta. Nah terus ya udah terus gimana ya, akhirnya gue nelpon bokap kayak gini terus kata bokap gue kamu mau kuliah itu? Boleh aja, bilang gitu. Ya udah. Jadi jurusan gue tuh gue tentukan dalam waktu kurang dari sehari. Kalau temen gue waktu itu kuliah komunikasi, mungkin gue kuliah komunikasi. Kalau dia agrikultur, mungkin agrikultur kayak gitu. Karena gue dulu anak IPA, jadi SMA gitu. Jadi sebenarnya kayak punya ketertarikan. Ya kedokteran ya tidak lah ya, kimia juga enggak, fisika juga enggak. Tapi kayak kalau pertanian gitu gue justru punya ketertarikan sama tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Hewan-hewan tuh gue tertarik tuh kayak gitu. Nah. Ya udah, akhirnya kuliah itu 4 tahun atau 3 tahun 2 bulan. Lulus cepet ya? Iya, karena gue pengen cepet kelar. Gue ya udah bosen aja, pengen ke film aja. Karena di zaman kuliah itu gue gaul sama anak-anak komunitas film di Jogja gitu. Dari situ kayak aduh, gue pengen kuliah gue cepet-cepet deh, biar gue bisa mendalami itu gitu, ketertarikan gue yang baru ini. Nah itu tuh kayak dari novel, dari sastra, dari ke musik, ke film tuh kayak gue pengen semoga ini yang terakhir deh, gue nggak setelah itu pengen jadi arsitek atau apa gitu. Ya udah. Arsitek, tapi kan lu tadi. Ya nggak, waktu itu kan gue semacam ini loh, berpikir kalau gue tuh kok kayaknya pindah-pindah fokus mulu ya, nggak pernah mendalami satu hal sampai ngelotok gitu. Nah gue tuh waktu itu juga mengiranya di film tuh akan begitu. Ini tuh antar akan ada bosennya nih gue. Terus ntar gue pindah lagi ke lukis atau gue nggak bisa gambar sih. Atau ke apa kayak MLM atau apa gitu. Nah jadi gue kayak pengen mendalami itu. Ya udah kuliahnya gue cepet-cepetin waktu itu. Jadi 6 semester gue kuliah. Karena dulu tuh semester pendek itu boleh diambil meskipun lu belum pernah ngambil mata kuliahnya. Ngerti nggak? Kalau sekarang kan lu harus gagal dulu, lu harus fail, baru lu bisa ngambil semester pendek. Kalau dulu enggak, lu mau kuliah cepet itu boleh. Jadi gue balap. Jadi semester pendek gue daripada pulang ke toli-toli ya kan, gue mending kuliah aja deh. Gue kuliah itu jadi 2 bulan kelar kayak gitu. Jadi semester 7 awal tuh gue udah wisuda. Habis itu penyesalan terjadi, kecepetan. Bingung gue, anjir harus nyari duit ya ternyata ya kalau kita udah lulus kuliah gitu. Kesukaan lu sama film pas di masa kuliah, tapi kenapa akhirnya malah ke lu menulis kritik film, bukan ke produksiannya langsung? Karena awalnya gue mau coba semua, biasalah ya. Terus gue datang ngeliat orang syuting tuh membosankan banget. Pada saat itu lu nggak ngerasa membosankan? Membosankan karena nunggu kan, kayak orang geser-geser lampu,
keterangan terlalu gelap, apaan sih gitu, kayak gue mana seninya nih ini, kata kalau musik kan, wih gitu kan, wah seni, ini film apaan orang ininya pinggangnya penuh lakban, kayak gitu, itu nggak menarik gitu waktu itu buat gue, kayak gue mau ini film sebagai medium yang intelektual, anjay, ya udah, gue itu aja, gue nulis review kayak gitu, gue mending dealing dengan film yang udah selesai, karena waktu itu gue sadar gue lebih seneng nonton daripada bikin, gitu, pada saat itu karena kuliah di Jogja, karena bikin itu kayak lama, mahal, harus ngobrol sama orang, gue nggak suka ngobrol sama orang, harus. Masa sih lo nggak suka ngobrol sama orang? Enggak, kalau bisa sendiri gue sendiri aja, terus makanya gue filmmaking paling suka nulis sama ngedit, syuting wah gitu overwhelming. Nah terus nggak perlu ketemu sama banyak orang. Jadi dan gue bisa berproses dengan film itu berdua doang dengan film itu. Gue nonton, gue pause, gue mikir, gue baca buku lagi. Nah itu tuh menyenangkan gitu kayak gitu. Nah dapet duit. Waktu itu kan belum kepikiran ke situ ya, belum kepikiran. Jadi kayak lebih pada apa yang menyenangkan. Ya mahasiswa lah ya, maksudnya mana sih kita kepikiran kayak tapi ini nanti tidak bisa menjadi pekerjaan gitu. Waktu itu gue mikirnya nanti ujung-ujungnya gue tetap akan menjadi apa kayak gitu, kerja di apotik atau di mana gitu. Ya kayak dengan sambil lu nulis. Iya kayak gitu, emang nggak pernah melihat itu sebagai sebuah pekerjaan karena emang nggak ada duitnya juga. Nah ya udah dari situ sih. Makanya gue nggak tertarik ke produksi waktu itu. Berarti itu juga Cinema Poetica? Nah, Cinema Poetica adalah malam-malam gabut. Skripsi udah kelar, yudisium belum. Tahu kan lo masa-masa itu yang kayak kalau ke kampus udah malu karena ketuaan, nggak ada yang kenal juga, yang lain udah pada baru. Tapi lulus juga belum. Masa-masa tenggangin ini gue sama temen gue Adrian, itu kayak kita ini aja yuk, kita compile tulisan-tulisan kita bikin gitu. Adrian juga sama waktu itu sedang berada dalam masa yang sama, jadi kayak begadang-begadang. Dia demen ngoprek dulu, ada namanya WordPress, blog ya itu. So, dia ngoprek-ngoprek itu, terus ya udah gue nyuplai tulisan, dia nyuplai desainnya, terus lama-lama karena dia juga nulis, dia masukin. Ya udah, Cinema Poetica tuh mulai dari situ. Terus temen gue baca, dia bilang, gue juga mau dong, gue juga punya tulisan. Ya udah masukin, kayak gitu. Awalnya sesimpel itu ya? Awalnya sesimpel itu, nggak ada. Sampai sekarang juga simpel sih. Gue sekarang udah tidak terlibat dalam manajemen harian ya, karena menurut gue conflict of interest. Gue bikin film, terus ngapain gue mengelola juga itu kayak ibarat lu chef tapi juga food vlogger, kayak lu ngomentarin makanan lu sendiri, enak banget guys gitu, itu kan nggak etis gitu. Ya udah. Tapi awalnya sesederhana itu. Tapi menurut gue sekarang nggak sederhana Cinema Poetica ya. Maksudnya bisa dibilang salah satu website penyedia kritik film yang kita bisa percaya ya kalau mungkin kalau menurut gue kedalaman konten itu dari dulu memang begitu attitude kita terhadap film gitu. Bukan menulis film yang ini 4 dari 5 bintang gitu. What does that even mean gitu kan? Atau lo semua harus nonton, atau ini sangat plot twistnya wah banget guys gitu. Atau ini film terbaik list top 10 gua sepanjang masa, what the fuck does that mean kan? Kalau dari awal memang kita udah tidak menjadikan itu sebagai attitude, atau kayak film ini melebihi ekspektasi gua. Itu lu lagi nggak ngobrol soal filmnya, lu lagi ngobrol soal ekspektasi lo. Itu bukan kritik film. Nah, kita memang dari awal ketertarikan gua ke film tuh bukan kayak begitu. Tapi lebih pada bagaimana film ini bisa bicara dalam konteks yang berbeda-beda gitu, kayak dalam konteks filsafat misalnya, dalam konteks ekonomi politik misalnya, dalam konteks kepenontonan, dalam konteks yang industrial. Jadi memang karena kami anak FISIP gitu ya, ilmu sosial, ilmu politik, jadi kayaknya memang pisau bedahnya tuh itu gitu, kayak gitu. Jadi memang bukan website panduan penonton dari awal Cinema Poetica tuh. Cinema Poetica tuh ditujukan bagi orang yang udah nonton filmnya dan pengen ngobrol lebih banyak. Bukan orang yang gue nonton gak ya film ini? Lalu lihatlah tuh, film ini melebihi ekspektasi saya. Wah, nonton. Bukan dia bukan panduan. Emang dari awal kita udah tahu itu gitu. Karena setelah gue menonton misalnya film Indonesia pasti akan kita punya rasa penasaran itu, dan akhirnya kita itu apa sih artinya? Atau kok menurut gue itu tuh aneh ya? Ada nggak ya orang lain yang menurut berpikir bahwa itu aneh juga gitu? Nah, bacalah Cinema Poetica.
Makanya kita spoiler. Sinema Poetika tuh bukan semua reviewnya, tapi kita punya sikap yang tidak, ya spoiler itu ya biasa aja. Gimana caranya lu membahas kedalaman sebuah film kalau lu nggak mau spoiler. Nah jadi tapi memang diperuntukkan untuk orang yang udah nonton, gitu. Makanya tapi setelah itu lo masuk ke S2-nya film baru. Ya, jadi kan gue pindah ke Jakarta nih. Jadi sehari setelah wisuda itu bokap gue ngajak makan, kayak perayaan gitu. Lalu kemudian gue dikasih uang 500.000. Ini adalah uang, carilah kerjaan di Jakarta dengan uang ini. Ya udah tuh, panik gue kan, anjing. Uang terakhir yang gue terima ever tuh, gitu kan. Gimana nih? Akhirnya gue naik bis ke Jakarta. Ijazah belum keluar, bawa legalisir surat keterangan lulus doang. Bawa pindah ke Jakarta, nginep di rumah sepupu gue di Priok. Malam-malam ngapain gue ya, gitu, ngapain ya, gitu, dengan uang ini. Terus sepupu gue kayak minjemin duit, buat nyari-nyari kerja manual kayak di lagu-lagu Iwan Fals gitu, kayak sarjana muda mencari kerja gitu, masukin map, ngirim-ngirim email di warnet, panas-panasan di ibu kota, naik Kopaja, bolak-balik ke Doya, melamar di Metro TV sebagai presenter gitu kan. Wah mas nggak lulus nih mas katanya. Kenapa? Masnya pakai kacamata sih gitu. Terus gue lihat ada orang lulus pakai kacamata, anjing bilang aja gue jelek gitu kan. Kayak gitu-gitulah gitu. Itu wah udah pokoknya dulu gue hafal tuh angkot Kopaja, Cipulir, Pasar Minggu segala macam. Rumah sepupu gue di Priok. Nyari kerjanya di Jaksel. Jadi tiap hari kayak gitu terus manual tuh. Terus itu 2011 loh padahal. Gue ngelamar kerjaan pokoknya udah ke apotek tuh, entah kenapa tuh kayak kenapa apotek? Karena gue suka lihat kotak-kotak obat itu loh, kayak rapih gitu loh, kayak wah, terus kayak mau numbuk-numbuk. Lu lihat tumbukan apoteker tuh menurut gue cute banget, yang kayak cik saya racikin dulu ya gitu. Kayak jadi apotek nih kayaknya asik juga. Cuma bisa apoteker. Iya, nanti bisa dipelajari lah gitu waktu itu. Terus kayak entah kenapa, kayaknya di dekat kos gue juga waktu itu ada apotek sih. Nah, terus ya udah tuh, terus. Udah keterima di apotek? Enggak dibales email gue di itu ya. Kayaknya Lina Jobstreet tidak menyampaikannya kepada, karena dia pakai Jobstreet itu kan. Udah ada Jobstreet. Nah email gue punya satu email yang isinya Jobstreet doang tuh, sekarang udah gue nggak pakai lagi. Ya udah, terus dari situ akhirnya keterima magang lah di PH gitu waktu itu di Jaksel, di Cipete ya waktu itu. Terus kemudian ya sambil kerja di kantor gitu iseng-iseng kayak, nah suatu hari gue liat di Twitter ada beasiswa gitu, Twitter info beasiswa itu ya. Tweet. Iya, apa nih gitu. Ya udah, klik, terus ada namanya Art Major Asian Scholarship di Korea Selatan. Gue liat ada jurusan film gak ya? Oh ada kajian film gak ya? Ada. Ya udah gue daftar itu. Gue daftar, gue terjemahin lagi tulisan-tulisan gue dari Sinema Poetika, Inggrisin, jadiin portofolio, kirim. Tapi di email sama profesornya. Ya udah, ini kamu masuk gitu. Hah, ke Korea nih gue. Gitu. Gak bisa bahasanya kan, kalau waktu itu gue setahu gue huruf-huruf Korea tuh kayak itu pencetakan PS segitiga, kotak, bulat, gitu-gitu. Terus ya udah, berangkat deh. 2011 akhir tuh. Udah gitu aja. Nggak ada interviewnya, gue inget banget itu nggak ada interviewnya. Lu langsung Jadi email. cuman kirim dokumen, tapi kirim dokumennya, ini yang nyebelin, kirim dokumennya harus fisik, nggak boleh email, jadi pakai FedEx. Anjir, FedEx sudah setengah gaji bulanan gue tuh. Gue inget banget malam-malam karena udah deadline, kosan gue di Kalibata, FedEx tuh ada di Casablanca. Gue jalan tuh tengah malam dari Kalibata ke Casablanca karena uang yang gue pegang cuman buat ngirim bayar FedEx-nya itu. Kalau gue naik angkot, FedEx-nya kurang 6.000. ya udah kirim, gue balik lagi jalan. Untungnya keterima, kalau nggak keterima melayang tuh 600.000 buat 400 kayaknya waktu itu. Ya udah, terus udah nggak ada interview. Gue juga kayak nggak ada interview, nggak ada. Kamu hanya harus minta surat keterangan sehat dari klinik yang sudah ditentukan. Ya udah, akhirnya gue pergi ke klinik itu di Tebet. Isinya TKI yang mau berangkat ke Korea semua. Jadi kayak, Mas mau kerja juga? Iya gitu. Berangkat sampai Korea kayak, negara apa ini gitu. Di Seoul atau? Di Seoul. Di Seoul. Itu pertama kalinya gue keluar negeri juga. Pertama kalinya gitu. Karena dulu waktu kuliah tuh anak HI kan sering pertukaran keluar negeri. Cuman kan mahal ya. Bayar sendiri soalnya. Kayak, gak usah lah. Terus
Ya udah itu pertama kalinya kayak kok jam 2 siang mataharinya masih di samping sih, ini dunia macam apa ini kayak gitu. Kayaknya lo pernah juga menceritakan ini di Twitter ya, pengalaman lo. Pernah ya dulu lah, ada gue iseng-iseng terus viral. gara-gara Squid Game pernah terjadi. Iya. Oh iya. Karena salah satu teman lo ya? Iya, salah satu teman gue yang nasibnya kurang lebih sama, terus kemudian dia main Squid Game gitu. Inilah apa bercanda-bercanda. Tapi orang tua lu nggak tahu kalau lu kuliah? Nggak tahu waktu itu, nggak tahu. Dia cuma nanya kamu ke Korea kuliah apa? Media, gue bilang. Nggak bohong kan? Film kan media. Bener, Ya, salah. ya, tapi juga tidak jujur ya. Gue bilang media. Oh media, ya udah, gitu. Ada hubungannya nggak sama? Ya ada dong, gitu kan. Banyak hubungannya. Oke, ya udah. Berapa tahun? 2 tahun. 3 bulan pertama tuh les bahasa Korea, terus itu les anak TK gitu ya, yang kayak babi bu bebo, terus suruh baca, suruh siapa nama kamu, siapa nama saya mau makan ini. Lalu kemudian udah 3 bulan udah selesai, langsung S2. Jam cut. Anjir, masuk kuliah S2 itu profesor ngomong apa ini, akhirnya ya udah gue rekam dulu aja, rekam, nanti pulang gue todong satu temen gue, loh jelasin tuh dia ngomong apa gitu. Terus temen gue nih dengan baik hati banget ya, ada kalau anda menonton ini Song Joong Kyung dari Busan, ini temen gue, best friend gue, dia yang nerjemahin tuh, dia terjemahin satu-satu. Tapi karena ada profesor juga yang bule, kebalik tuh, dia nggak bisa bahasa Inggris nih temen gue, jadi dia rekam terus nanti pulang gue jelasin. Gitu kita 2 tahun kita kayak gitu cara kuliah gue. Lu ngejelasin dia bahasa apa? Bahasa Korea yang terbata-bata atau Google Translate. Gitu, kayak gitu. Gimana Korea? Gimana ya Korea, gitu-gitu aja kayaknya dari dulu. Dulu belum segede sekarang nggak sih industri filmnya atau? Udah. 2000? 2011 tuh udah, cuman maksudnya belum global ya, bisa dikatakan Korea waktu itu tuh mendominasi Asia. Tapi tidak global kayak sekarang. Jadi maksudnya kan jumpingnya kan di BTS dan BTS dan ini nih. Blackpink, Parasite gitu kalau di film ya gitu. Kalau dulu tuh Sistar, siapa Bae-suzy tuh Miss A, Song Hye Kyo kan drama ya, di drama. Kalau girl bandnya tuh Girls' Generation kayak gitu. Big Bang gede tapi di Asia gitu. Nah waktu itu tuh levelnya segitu. Levelnya. Kalau sekarang ini kan udah kayak gue di Prancis aja konser Blackpink ramai banget kayak gitu. Dan tapi lo belum bikin film? Belum bikin film sama sekali. Gue tuh belajar bikin film tuh dari mahasiswa gue, dari kayak sindu gini nih. Teknisnya ya, gue nggak ngerti teknis soalnya tadinya. Berarti jurusan lo yang masih Korea tuh kajian film yang tidak berhubungan dengan produksi ya? Tidak, nah ada namanya mayor dan minor kalau di sana tuh. Jadi mayor kita tuh kajian film, minornya tuh produksi. Gue pengen tahu, jadi kayak gimana sih? Nah dia dikasih tahu lah workflow produksi tuh kayak gini. Tapi nggak sampai detail banget. Bahkan bisa dibilang sebenarnya lebih ke videografi lah, kayak teknis. Fokus tuh, terus kita tuh di drill setiap hari harus memotret satu hal. Setiap hari disubmit ke Google Drive, tapi foto itu tuh harus ada temanya. Jadi kayak 1 semester tuh lu temanya apa? Apapun temanya. Waktu itu gue temanya refleksi. Pakai kaca, pakai ini kayak gitu, motret. Jadi 1 semester tuh gitu terus melatih kayaknya kepekaan visual aja sih gitu. Pakai HP itu juga, nggak pakai kamera. Nah, ya udah dari situ. Terus S2 gue tuh kajian film, skripsi, jadi nggak bikin film. Gue pernah bikin film pendek di kampus, tugas kelas gitu, kayak 3 menit gitu, syuting di subway gitu. Lu sebagai director? Enggak, kayaknya semua orang ngerjain semua deh. Kayak cuma bertiga gitu. Oke. Tadi yang menarik adalah lo bilang lo belajar bikin film atau produksi film lewat mahasiswa lo, karena lo sebagai dosen. Iya, terus kan gue kelar di Korea tuh, anjir, ngapain nih gue balik? Bingung lagi, ngapain gue balik lagi nih ngelamar kerja di apotek, kop aja lagi ke Kedoya, gitu kan? Waktu itu gue mikir apa S3 ya? Gitu, lanjut aja terus. Tapi nanti lulus S3 gue naik kop aja lagi ke Kedoya, sama aja kan? gitu aja terus gitu. Terus ngapain ya? Nah, ada temen gue nih, filmmaker, Yosef Angginun. Dia ngajar di sebuah kampus di UMN di Serpong. Nah terus dia kayak tertarik ngajar nggak gitu.
bilang kayak coba deh gitu, gue nggak ada kerjaan lain gitu. Terus gue lihat siapa aja yang ngajar, terus, oh teman-teman gue kenal lah gitu orang-orangnya, ya udah ngajar situ balik. Gitu. Hidup lu penuh dengan ketidaksengajaan, spontanitas, dan makanya gue sangat percaya pada apa yang disebut sebagai kebetulan. Oh, percaya kebetulan. Sangat percaya kebetulan. Kebetulan itu momentum yang lagi tabrakan aja dan dimanfaatkan. Itulah namanya kebetulan. Kan ada juga kan pandangan sebaliknya bahwa semuanya tuh tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah ditentukan. Enggak juga. Menurut gue, kalau dalam kasus gue ya, dalam hidup gue semuanya kebetulan. Semua patahan-patahan yang terjadi di dalam hidup gue itu sesuatu yang ditentukan karena hanya pada momen itu gue bilang iya. Gitu. Kalau gue bilang enggak, belokannya lain, enggak ke situ. Kebetulan juga itu, kebetulan yang lain gitu. Gitu. Oke. Bisa diceritain nggak kenapa akhirnya merilis film pendek pertama itu juga karena mahasiswa lo? Iya, karena iseng kayak mahasiswa gue kayak lu bacot doang lu soal film bisa bikin nggak gitu. Terus gue wah oke gitu. Gitu ya nongkrong sore-sore terus kayak ini ya depannya apa sih? Iya iya sambil makan mie Medan itu sebat terus kayak mereka kayak ngapain ya? Syuting apa ya? Syuting. Terus gue kayak iya, gue iseng dulu pernah lama banget kayak ada skrip pendek gitulah di laptop gue, iseng nulis gitu. Gue tulis tuh di bis, gue inget banget. Kopaja itu? Bukan, di Korea gue inget banget, lagi di bis gue tulis ya gitu. Terus gue buka lagi, terus yaudah ini aja nih kalau mau syuting gitu. Yang main tapi gue kurangin dulu ya pemainnya ya. Ini kan banyak nih pemainnya di skrip. Kita kan ada siapa yang mau mainnya? Ada satu di situ nongkrong di Samen juga. Lu anak teater kan? Iya. Lu mau nggak main film gue gitu? Oh bukan gitu pertanyaannya. Lu Sabtu ini kosong nggak? Pertanyaannya itu. Kosong emang mau ngapain? Syuting yuk. Ayo gitu. Dia juga nggak tahu ininya. Cuman karena kita sering ngobrol aja gitu. Ya udah. Itu film pendek pertama gue tuh. Sugi. Syutingnya di rumah gue. Syuting di rumah gue. Kameranya tuh A7S. Lampunya 2 LED baterai gitu. Lampunya 2. Apa itu 3 point lighting? Gue juga nggak tahu kan. Maksudnya tahu teorinya. Cuman kayak gimana sih cara memakainya gitu, nggak tahu juga. Terus ya udah ber-9 kayaknya, ber-10 di satu kontrakan itu berarti di rumah gue itu, kontrakan gue itu ya ber-10. Terus kemudian pemainnya 2, udah ber-12 syuting sampai ngantuk aja. Kalau udah malam udah bosan udah bermain PS, ya udah besok lagi deh gitu. Emang main-main. Iya, iseng-iseng. Nggak tahu juga itu mau filmnya akan dibawa kemana pada saat itu. Belum sampai ke situ mikirnya, nggak tahu juga film bakal jadi apa enggak. Gitu kan. Kalau misalnya ternyata udah selesai kayak udah pada bosan terus kita lihat kita edit nggak ada juntrungannya, ya udah gitu. Sugi tapi akhirnya mendapat. Iya, terus selesai diedit sama Thomas waktu itu anak 2011. Diedit kirim ke festival XX1 Short. Terus ya udah masuk, menang. Aneh kan? Apa kita berbakat ya gitu loh itu ya. Wah, jangan-jangan kita adalah Beethoven nih gitu kita adalah jenius sinema yang ditunggu-tunggu itu. Anjay. Kita bikin lagi film kedua. Ini pasti ini dia terkenal yang ini. Nggak masuk kemana-mana. Ya balik lagi ternyata kita kembali ke tolol mode on. Gitu. Jadi kayak bikin yang kedua nggak masuk kemana-mana. Terus kemudian mereka si mahasiswa gue sama ada satu dosen kamera juga namanya Bayu bilang bikin aja lagi satu lagi gitu. Terus ya udah gue bikin lagi satu judulnya Ruah. Nah Ruah ini dapat waktu itu budgetnya udah sedikit lebih gede lah gitu dari Jogja soalnya dari pemerintah Jogja ikutan pitching. Ya udah itu masuk FFI. Itu dapat Piala Citra. Nah itu gue kayak anjir kalau kayak begini ceritanya penasaran kan gimana sih berkreasi itu, dan penasaran itu menurut gue pacaran. Mereka ini berpasangan kayak kreativitas dan rasa penasaran itu selalu berbarengan. Kalau lu udah nggak ada rasa penasarannya lagi biasanya lu udah nggak kreatif gitu. Dan kreativitas itu hanya bisa berjalan kalau lu penasaran. Nah waktu film ini dapat Piala Citra tuh yang gue rasain tuh adalah penasaran itu. Penasaran setelah bikin film ini gue kok ngerasa kayak ini film kayaknya bisa lebih bagus, ini film bisa lebih pendek, tapi kenapa nggak gue pendekin ya? Kayaknya ada hal-hal yang gue kayak nggak puas gitu, penasaran pengen bikin lagi gitu. Nah itu yang jadi autobiografi tuh, rasa penasaran itu gitu. Ya dan harus dimainkan sama aktor yang bisa deliver. Kalau aktor yang nggak deliver sama aja. Nanti jadinya kayak siapa bilang saya minum kopi. Kita waktu syuting tuh nyari rumah yang kayak gitu, nggak ada.
bangun. Itu lo bangun? Bangun. KPR, Sudah. enggak. KPR buat bangun set ya, cicilnya 25 tahun.